Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza dan Ustadz Danu di program Siraman Kolbu Bengkel Hati. Dan subhanallah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir ibunda dan ayahanda yang tentunya datang dari berbagai penjuru di Indonesia ini. Semoga ilmu yang akan kita terima bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari salah, khilaf, dan dosa. Betul nggak Bu? Kalau tidak ingin punya dosa, maka janganlah jadi manusia, karena manusia pasti akan berbuat dosa. Dan satu-satunya dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik, musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, seorang ayah Luqman senantiasa menyampaikan kalimat-kalimat kebaikan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Jangan engkau syirik kepada Allah, jangan engkau musyrik kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang hendak kalian sembah nanti setelah aku meninggal? Justru itu para ulama mengatakan bahwa syirik itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan syirik jalli, syirik yang jelas-jelas, menyembah berhala, menyembah pohon. Itu jelas nggak Bu syiriknya? Jelas. Tapi ada syirik khafi, syirik yang sangat halus, syirik yang sangat tipis. Contoh, dengan kita pakai cincin kita yakin, wah ini cincin udah diisi, udah dijampi-jampi. Jangankan yang perawan, nenek-nenek demen sama saya. Contoh misalnya begitu. Nah, bagaimana sebenarnya syirik khafi dan jali ini? Subhanallah, kita akan mendengarkan tausiah nanti oleh guru kita tentunya. Kita panggilkan Ustadz Danu. Fadil Ustadz. Serukan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nih Bapak, Ibu. Alhamdulillah. Cerita-cerita cincin nih. Gimana Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ustadz Umar, syukron buat bacaan Qurannya. Sama-sama. Baik, Fadil Ustadz. Ya. Nah ini tadi kenapa saya sedikit berbicara tentang cincin bukan apa-apa Ustadz. Iya. Karena banyak orang yang tidak hanya mengagumi benda, tapi justru meyakini benda itu bisa memberikan pertolongan untuk dia. Gitu. Itu nggak boleh Ustadz ya, seperti itu ya? Nggak boleh. Kalau cukup mengagumi ya semuanya karena Allah. Tapi kalau jangan meyakini terlalu berat, karena keyakinan kita bisa luntur nanti, keyakinan kita pada Allah maksud saya bisa luntur gara-gara itu tadi cincin itu. Ini nggak cuma cewek nih yang demen, nenek-nenek yang demen. Itu pengalaman Ustadz kan cerita sama saya. Itu pengalaman Ustadz, memang betul Ustadz Zaki. Baik, kemudian alhamdulillah di hadapan kita sudah ada beberapa jamaah. Untuk berikutnya kami persilahkan langsung kepada adik kita yaitu kesehatan tentunya nanti saudara Sofan RA untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Sebelum itu, nah bagaimana nih Ustadz kalau jamaah siraman mic-nya di Bengkel Hati datang ke acara Bengkel Hati tapi niatnya bukan untuk ngaji karena Allah. Misalnya untuk sembuh misalnya gitu. Nah ini bagaimana meluruskan niatnya Ustaz? Memang benar. Pak mic-nya maaf. Kalau ingin sembuh dari sakit itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan diutamakan. Itu udah karena kita tetap semua yang memberikan kesembuhan itu kan Allah. dia step kalau acara Bengkel Hati ini, Siraman Kolbu ini dibentuk itu memang bagaimana caranya orang itu dekat kepada Allah. Itu kita udah berobat. Kemudian dokter, acara Siraman Kolbu khususnya Bengkel Hati ini dibentuk itu tentang akhlak yang dimana bonusnya adalah tentang kesehatan. Bonus kita dari jauh bonusnya, jadi bukan tujuan. Oh Cilegon bukan berarti ya bonus. Kalau saya umurnya berapa tahun ini? Udah 13 tahun. Ini acara pengobatan bukan acara 13 tahun ya, cuma bonusnya dokter nyaranin kesehatan. Tetap satu datang ke Masjid Anida benar-benar karena Allah. Persoalan beliau sakit, kita sakit, tetap datang ke masjid itu karena Allah. Itu selama 2 tahun. Karena kalau datang karena Allah, malaikat yang ada di dalam hati kita itu ngerti, kemudian disampaikan pada Allah. Makanya kadang-kadang dan banyak
dari jamaah Ini yang ibunya dari ikut nggak, tempatnya Ibunya nih ikut, sekarang sono lagi, Iya. itu di luar, dalam lagi kondisi sakit. halangan. Oh, lagi halangannya di luar masjid ya. Menuju Masih, Masjid ya. An Nida, alhamdulillah diberi kesembuhan. Iya, nah karena niatnya siapa lurus. namanya? Bapak namanya Tapi Rahman, kalau Pak. memang kita Pak Rahman, ingin ya. sembuh, Pak Rahman ketemu ini sama masnya Ustaz ini Danu. Mas Ya, Musofan. nggak bisa, bisa. karena saya bukan Musofan, penyul ya. betul, Pak. Saya sebagai alat Iya. Pak Rahman, saya Ustaz Danu mau juga tanya manusia. ini. Saya juga manusia. Karena Iya, Ustaz. Oh, adik subhanallah. Musofan ini kan Pemirsa, sebenarnya pada waktu 4 bulan kan belum ada dosa. Iya. Sesuatu hal kalau memang Allah memberikan sakit pada seorang anak yang belum balik itu pasti ada maksud. Cuma kadang-kadang kita manusia dengan segala kesombongan kita tidak tahu maksudnya Allah. Tapi saya mencoba sekarang memberikan gambaran. Pak Rahman, pertanyaan saya adalah siapa di antara Pak Rahman dengan istri yang sering mudah sekali tersinggung, gampang sekali marah, walaupun dalam keadaan diam, walaupun dalam arti ini yang paling kecil nih, gampang sekali kesinggung, mukanya kelihatan kesinggung, gampang sekali mau marah, mukanya kelihatan, walaupun diem, apalagi marah. Ini maksud saya. Siapa di antara Pak Rahman dengan istri? Jujur aja nggak apa-apa. Saya kali Pak ya. Hah? Saya sendiri kali Pak. Bapak sendiri. Iya. Kalau istri? Yang gampang kesinggung siapa? Kalau kelihatan kalau ada masalah dikit itu langsung omongannya nggak enak, itu berarti gampang kesinggung. Oh ya, dari istri juga ada Pak. Banyakan bapak apa banyakan istri? Nggak apa-apa, santai aja, istrinya anggap aja nggak denger gitu aja. Kok takut sekali sih? Oh, lama sekali ya. jauh, Ustaz. Ini mau cari istri yang mana gitu loh ya. Istrinya tahu. berapa ini Pak? Ya. Istrinya berapa? Kan Baru tinggal satu. lihat yang paling gampang tersinggung ada masalah siapa, itu kan kelihatan. Kok lama diem celilang gitu. Siapa Ini Pak? bingung Ustaz yang ikut kesini yang mana gitu. Dari istri kali Pak ya. Yang kuat lebih Iya. gampang itu yang gampang tersinggung istri ya? Istri, Pak. Yakin? Yakin. Hakul yakin? Aku yakin, Hakul Pak. yakin. Nah gitu. Dari tadi celolang, marah nggak ya? Marah nggak ya? Marah ya? Ya sudah lah. Baik, laki-laki itu pemimpin, nggak usah takut sama istri. Iya, Apalagi di sini nggak usah takut, masa di rumah, nah takut silahkan. Di sini banyak orang Mas Di Ustaz. sini banyak orang jadi nggak mungkin berantem. Begini Pak Rahman, insya Allah inilah yang menjadi masalah. Sebenarnya kegampang tersinggungan salah satu orang tua dari adik Musofan, yaitu khususnya dari istri, karena Pak Rahman kan tahu sendiri ya, itu yang pada waktu adik ini, jadi bukan istri sekarang yang gampang tersinggung, dulu itu memang iya. Sebelum adik itu ada, istri itu gampang sekali tersinggung. Nah pada waktu adik dalam kandungan, istri itu tersinggungnya lebih kuat, gampang jengkel, gampang marah, khususnya dengan bapak. Masih ingat kan sekarang? Masih. Disitulah sifat-sifat yang tidak baik itu diluncurkan oleh Allah Ta'ala kepada adik Musofan sebenarnya, agar ini biar dia sadar. Tapi karena Allah memang apa yang dikatakan Allah tidak akan mungkin sampai kepada kita, ya Allah memberikan peringatannya melalui seperti itu. Ya. Yang diinginkan Allah adalah, mbok ya kamu itu jangan cepat tersinggung, mbok ya kamu itu sama suami ya agak menghormati dikit lah, gitu maksudnya Allah. Paham ya? Paham Pak. Betul begitu yang saya katakan kira-kira? Betul Pak Ustaz. Oh ya dari tadi ngomongnya biar cepet waktunya ya, nggak apa-apa Pak Rahman. Jadi saya mohon nanti Pak Rahman demi adik Musofan ini, karena memang otaknya itu bukan karena jatuh sih ya, banyak istilahnya. Anak saya itu malah pernah jatuh dari lantai 2, jatuh langsung gubrak, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Itu pernah kepalanya benjol gede, tapi saya diem aja, udah nggak usah bingung, biasa aja, nggak usah cemas, nggak usah, tunggu aja, insya Allah nggak ada masalah. Ya memang betul nggak apa-apa. Nah tapi ini belum tentu jatuh sebenarnya, jatuhnya karena kejang, diawali kejang ya jatuh lah orang kejang. Nah disinilah yang harus kita ketahui, karena maaf nih memang beliau para dokter itu taunya kejang itu ya sarafnya kecepit atau karena jatuh secara fisik. Sebenarnya Allah itu menurunkan kita sebagai manusia itu banyak malaikat di tubuh kita, itu yang akan mengoperasikan kita. Jadi jangan sombong kalau jantung berdetak itu karena kecanggihan sesuatu, enggak, itu karena izin Allah aja.